Ya, selamat sore ya. Selamat sore. Tadi saya ngomong selamat pagi lagi. Oke, selamat sore semuanya. Kita mulai ya dengan market review kita hari ini. Hari ini hari Kamis ya, teman-teman. Hari ini itu ya, harusnya kan harinya stock pick ya. Jadi saya mungkin hari ini akan membahas satu topik yaitu tentang saham-saham nikel. Ini teman-teman pasti udah mulai itulah ngeraba-raba. Kalau tren mobil listriknya, insentifnya segala macam semua udah dikasih. Nah, itu bagaimana dengan saham-saham yang berhubungan dengan tambangnya, yaitu salah satunya adalah nikel ya. Nah, kemarin itu saya sempat share di grup Telegram, ada salah satu negara di daerah Afrika. Teman-teman pasti tahu lah, ini daerahnya namanya Zimbabwe. Zimbabwe itu yang dulu yang beli telurnya sampai 1 triliun Zimbabwe itu, tahu masih ingat ya? Nah, daerah Afrika itu ternyata adalah daerah yang cukup kaya dengan bahan-bahan tambang ya. Kalau Zimbabwe itu kan harusnya menjadi daerah di mana penghasil intan berlian paling itu ya paling gede ya di daerah sana gitu ya. Nah, ternyata di ini ya dalam berita itu kita melihat bahwa ada satu bahan mineral yang merupakan penghasil utamanya adalah Zimbabwe, yaitu si litium. Litium teman-teman tahu kan ya, itu adalah untuk bahan baku untuk membuat baterai ya, baterai litium yang mungkin teman-teman pakai hari ini yang alkaline segala macam itu salah satunya juga pakai litium ya, ada pakai litium juga di situ. Nah, termasuk di dalamnya adalah baterai mobil listrik, itu juga pakai salah satu bahannya itu adalah litium. Ya, kita mau bahas hari ini itu kurang lebih itu. Jadi nanti kita lihat bagaimana kira-kira prospek. Kalau litium sama nikel kan beda ya. Ya, bagaimana prospeknya? Karena trennya kan udah mulai menguat ya. Menguat ke arah mobil listrik kan. Kita udah lihat bagaimana motor insentifnya 7 juta sudah dikasih. Nah, mobil masih digodok ya, kira-kira berapa gede gitu. Nah, tapi yang mau kita lihat sekali lagi di mobilnya. Ya, kenapa mobilnya? Karena uangnya lebih gede daripada motornya ya. Oke, nah sebelumnya ini ada beberapa pengumuman. Satu adalah mengenai coaching class ya. Coaching class itu kita akan adakan di bulan Mei. Jadi tanggal 1 Mei sampai 30 Juni. Teman-teman kalau misalnya mau untuk ya pendaftaran segala macam, teman-teman bisa hubungi Yuli ya. Nanti di ya di Telegram dalam minggu ini ya, saya akan itu kasih untuk yang early bird-nya. Jadi teman-teman bisa tahu early bird-nya berapa. Kemudian um, kita ada ini teman-teman ya kalau misalnya mau program untuk yang kartu kredit segala macam, teman-teman bisa tanya Yuli lah. Itu semua kita ada, kita provide. Jadi dari tanggal 1 Mei sampai 30 Juni. Jadi kurang lebih 2 bulan. Dan ini masih online ya. Via online, jadi nanti keterangan teman-teman bisa itu ya, tanya lebih lengkap dengan Yuli. Nah, yang kedua adalah mengenai Kopdar. Ya, Kopdar di tanggal 18 Maret ini di Bandung ya, buat teman-teman yang mau ikut, teman-teman juga bisa hubungi Yuli, nanti dikasih linknya untuk pendaftarannya. Jadi pendaftarannya buat gantiin konsumsi 100.000 ya, 100.000 per orang. Itu di Bandung. Tempatnya di Abnormal Braga. Abnormal Braga untuk Bandung. Jadi kalau yang Bandung sekitarnya, silakan teman-teman kalau misalnya mau ikut bisa melakukan pendaftaran ya. Daftar karena tempatnya nggak tahu gede. Karena kayak yang kita lihat ya, kemarin kan target di Jakarta juga tempatnya sekitar 20 orang kan. Nah, jadi ya kurang lebih muatnya segitu-segitu aja gitu. Jadi memang nggak tahu gede-gede banget. Namanya juga kita cuma kopdar ya. Jadi nggak gede banget. Terus habis itu di kopdar kita bukan cuma makan tok ya. Tapi di situ juga kita bahas mengenai bahan-bahannya. Kita merefresh aja ya buat teman-teman tentang apa sih yang harus kita melakukan trading itu. Termasuk kemarin juga sempat kita bahas mengenai forex ya, apa yang kita mesti lakukan dan kenapa kita kok kayaknya masuk banget ke forex gitu, apalagi dengan market seperti ini ya. Teman-teman yang tangannya masih gatel ya, klik-klak pengennya klik-klak terus ya. Nah, marketnya ada marketnya buat teman-teman menyalurkan hobi buat klik-klak ya itu. Tapi yang pasti adalah gini ya teman-teman ya, bukan berarti teman-teman buta-buta masuk ke dalam
ke dalam market itu ya. Jadi kita mesti tahu dulu. Nah, di coaching class juga kita ada bahan mengenai market itu ya. Oke. Nah, kita masuk ke topik kita hari ini. Topik kita hari ini adalah mengenai saham-saham nikel. Saham-saham nikel. Tapi sebelum kita masuk ke dalam saham nikel, kita mau lihat dulu proyeksinya. Ya, proyeksi kira-kira ke depannya dengan adanya tren mobil listrik ini, penggunaan si nikelnya itu berapa besar. Nah, untuk penggunaan proyeksi ya, proyeksi penggunaan nikelnya, itu saya nggak ketemu datanya. Tetapi kalau teman-teman bisa melihat dari lithium, ya lithium growth-nya itu, kalau teman-teman lihat dari lithium saja, lithium itu kan bahan dasar banget ya. Itu ada growth, ya ada growth diperkirakan, ini kan 2021 nih, itu di 540 ribu ton, metrik ton lebih itu yang dipakai. Sedangkan diproyeksi pada 2025 itu akan naik berapa kali lipat? Ini hampir 3 kali ya. Jadi dari 550 ribu menjadi 1,5 juta metrik ton. Ya, ini kita lihat dari lithium ya. Kemudian pada 2030 diproyeksi akan mencapai 3 juta metrik ton. Ini lithium ya, lithium. Jadi penggunaan lithium itu lebih kita lihatnya pada baterai mobil listrik ya, pada baterai mobil listrik. Jadi kalau lithiumnya digunakan setinggi itu, berarti bahan lainnya kayak bauksit lah, aluminium lah, tembaga lah, termasuk nikel di dalamnya, itu pasti akan meningkat dong. Ya, kalau penggunaannya meningkat, apa yang terjadi pada pemasukan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu ya, di tembaga lah, di apalah. Tapi hari ini kita mau fokuskan pada nikel ya, pada fokusnya pada nikel. Jadi melihat proyeksi penggunaan lithium yang apa ya, berarti 7 tahun ke depan, itu berarti ada peningkatan dari 2021, itu berarti berapa naiknya? Dari 500 ribu menjadi 3 juta. Itu berarti hampir 6 kali ya. Ya, benar ya, hampir 6 kali lipat penggunaannya. Jadi ya pasti ada proses ya naik terus kan. Nah, jadi kalau kita lihat berarti ini adalah sebuah tren yang cukup panjang ya, yang cukup panjang. Kecuali mungkin di tengah jalan nanti ditemukan, oh ini ada bahan lain yang lebih baik. Contoh misalnya kayak baterai mobil listrik itu ya, itu sebenarnya tadinya mereka menggunakan bahan yang bernama NCA. NCA itu adalah lithium nickel cobalt aluminium oxide. Ya. Nah, ini kenapa diganti? Karena apa? Kobalnya itu tidak bisa didaur ulang. Jadi dianggap sebagai sebuah bahan yang membahayakan lingkungan karena nggak bisa didaur ulang kan. Maka dari itu di China sana ditemukan satu jenis baterai namanya LPF. Ini udah sempat kita bahas juga ya. LPF itu adalah lithium ion phosphate ya. Jadi ini lebih menggunakan pada iron ya atau besi. Ya, besi itu kalau di bahasa kimianya namanya Fe. Fe itu apa ya? Ya pokoknya Fe lah ya. Saya cuma tahu Fe doang. Mungkin ferro atau apa gitu ya. Nah, itu adalah bahan dasarnya, bahan dasar untuk penggunaan LPF. Jadi dia lebih ke beratnya ke besi atau ya semacam baja gitu ya. Nah, jadi kata banyak ahli bahwa penggunaan baterai mobil listrik itu lebih cocok untuk di Indonesia dan mungkin di Asia juga ya. Itu menggunakan yang namanya LPF, bukan yang NCA. Yang sekarang yang dipakai oleh Tesla segala macam itu masih yang NCA. Ya, NCA itu adalah nikel, kobalt, aluminium oksida. Jadi ya penggunaannya ya ada kobalnya, memang nikelnya juga dipakai, aluminiumnya juga dipakai ya. Nah, sedangkan banyak ahli mengatakan bahwa untuk cuaca, mungkin di Asia lah ya, saya harus pukul rata karena ini iklimnya sangat sensitif terhadap iklim kan, berarti ya paling Asia kan, Asia berarti ya mungkin cakupannya Asia Tenggara, mungkin Asia Timur juga pasti akan kena ya. Itu yang lebih cocok adalah LPF. Nah, LPF itu berarti tidak menggunakan nikel dong, ya, tidak menggunakan nikel. Nah, hasil riset saya mengatakan bahwa begini. Kebutuhan material sel baterai lithium mayoritas berkaitan dengan material metal. Jadi yang digunakan untuk baterai itu ternyata walaupun dia menggunakan LPF sekalipun, di situ ada
aluminium, ada tembaganya, ada copper dan grafit. Nah, ini grafit ini apa? Teman-teman cek sendiri lah ya. Tetapi yang mau saya yang berita gembiranya itu adalah gini. Nah, walaupun baterainya LPF kan penggunaannya itu lebih ke arah nih ya, steel atau irons atau apa gitu ya. Nah, baterai LPF ini tetap membutuhkan komponen nikel ya. Jadi komponen nikel itu tetap digunakan di dalam baterai LPF. Oke, komponen nikel itu tetap digunakan dalam baterainya LPF selain aluminium, copper dan grafit. Oke. Nah, jadi dengan kata lain walaupun nanti akhirnya dipakainya adalah LPF, baterai mobil listrik yang LPF, penggunaan nikelnya tetap akan ada. Ya, penggunaan nikelnya tetap ada. Jadi ya ini udah jadi isu kalau misalnya NCA akan diganti dengan LPF, kan isu yang rumor-rumor itu adalah nikelnya itu akan tidak akan dipakai atau tidak akan terlalu dipakai, ya. Nah, jadi ini isunya itu ya teman-teman bisa bantah sendiri karena ini datanya. Walaupun dia pakai LPF, tetap akan ada kandungan nikelnya, ya, ditambah dengan tembaga, ditambah dengan bauxit, ditambah dengan nikel, ditambah dengan iron ore. Jadi biji besi. Nah, kalau di Indonesia kan namanya biji besi, ya. Nah, Indonesia punya ini semua kecuali litium. Indonesia punya ini semua kecuali litium. Nah, teman-teman lihat ya. Ada kalau teman-teman cari ya, ada hubungan kerjasama yang cukup meningkat antara Indonesia sama Zimbabwe. Ya, nggak tahu bagaimana itunya ya. Tetapi teman-teman lihat, Zimbabwe sendiri karena dia penghasil litium terbesar ya, dia sudah mulai menerapkan apa yang diterapkan di Indonesia. Apa itu? Yaitu larangan ekspor bahan mentah. Ya, larangan ekspor bahan mentah. Yang pertama yang dilarang itu adalah litium karena dia penghasil utamanya kan. Litium itu dilarang. Tetapi bahan-bahan lain kayak misalnya batu bara mereka punya, terus habis itu tembaga atau emas segala macam itu memang belum dilarang. Kemudian ini pelarangannya itu akan mulai efektif di Desember 2022 ya, efektif untuk litium. Kemudian pada Januari ini ditambahkan yaitu nikel bauxit. Ya, nikel bauxit. Jadi dia tambahkan di dalam situ itu ada pelarangan untuk nikel dan pelarangan untuk bauxitnya. Nah, jadi kalau misalnya ini baru satu negara ini, saya sedang mencari sebenarnya data negara-negara lain yang ikutan pelarangan itu, ya. Artinya apa? Artinya kalau kita bilang ya, kebijakan kita melarang ekspor bahan mentah, bahan baku ya, bahan cuman ya benar-benar digali terus habis itu langsung diekspor. Itu mulai direspon oleh negara-negara lain, terutama negara yang itu ya berkembang ya. Itu mulai direspon. Ya kalau misalnya ini daerah Afrika mulai merespon, teman-teman bisa lihat ya apa yang akan terjadi pada harga. Nah, sekarang harga nikel kan memang turun ya kan? Nah ini udah mulai ada pelarangan untuk di Zimbabwe. Apakah akan diikutin? Nanti kalau Filipina pun ikut, berarti nanti akan yang ada di pasaran akan lebih banyak bahan yang sudah diolah menjadi ferronikel atau apa gitu ya. Itu akan lebih banyak itu. Nah, kalau hal itu terjadi, harganya harusnya akan mulai kembali naik lagi. Apalagi nanti permintaan untuk baterai listrik, baterai mobil listrik segala macam itu akan mulai, ya, akan mulai. Kita udah mulai lihat ya Indonesia, kemudian di negara-negara ASEAN segala macam itu semua juga udah mulai. Ya, jadi yang kita mau lihat adalah peningkatan yang hari ini belum terjadi, saat ini belum jalan ya, belum terjadi. Jadi oleh sebab itu yang kita mau lakukan apa? Ngapain dulu dibahas sekarang ya? Kita mau price in. Ya, masih ingat ya, kalau teman-teman mau masuk ke dalam sebuah pergerakan harga, lu harus masuk di daerah halte. Jadi kita mau cari haltenya. Jangan sampai nanti kayak DRMA. Oh, dia udah hari ini all time high. Ya, all time high. Buat teman-teman yang udah jual kemarin, waduh, kenapa gue jual ya? Ternyata dia masih naik.
ya sudah tinggal tunggu dia retest. Berarti teman-teman udah tahu bahwa trendnya akan terus menguat itu si DRMA. Kita akan tunggu dia retest. Akan jauh lebih sehat ya. Dia tunggu dia retest. Nah, lu mesti cari haltenya. Jadi kita nggak kejar. Nanti kalau teman-teman kejar nih ya, market sekarang gimana? Ya, kalau teman-teman lihat ya, ini sembari saya masuk aja ke indeks harga saham gabungan, lu bisa lihat indeks harga saham gabungan. Sebenarnya dia nggak ada masalah apa-apa sebenarnya. Ya, kenapa? Karena major trendnya masih sideways. Ya, tapi minor trendnya dia udah mulai nge-break. Ya, udah mulai nge-break. Teman-teman bisa lihat ya di price action ya. Kita lihat aja candle ini. Candle ini menunjukkan bahwa setelah dia turun, kemudian dia nolak untuk turun. Ya, nah teman-teman kalau lihat ke sampingnya, ke keadaan saat ini, itu sudah tidak melakukan hal itu. Jadi dia turun udah dengan candle-candle yang gede-gede gini nih, ya nih. Ini kan masih terjadi ya penolakan untuk turun yang di sini nih candle ini ya. Penolakan untuk turun ternyata dikonfirmasi dia turun ya. Kemudian dikonfirmasi lagi penurunannya jauh lebih gede. Nah, yang di sini sama, ini juga dia sebenarnya udah nge-break. Nah, ini buat nge-retest ya. Cuma retest apakah dia akan langsung naik ke atas. Kalau kita lihat kondisi saat ini dengan sentimen-sentimen yang ada, di mana kalau teman-teman kalau ikut ya, kemarin sempat dengerin ini kan jadi Gubernur The Fed itu diundang oleh Senat untuk didengarkan pendapatnya. Ya, didengarkan pendapatnya. Jadi ditanya gimana nih dengan itu. Nah, Gubernur The Fed mengatakan bahwa data-data ekonominya sangat kuat mendukung dia untuk lebih agresif lagi mengendalikan inflasi. Bahkan inflasi kemarin diusulkan untuk naik dari target mereka cuma 2%, itu mereka nggak mau. Ya, The Fed tidak, ngotot tidak. Jadi artinya sekarang kan inflasi masih sekitar hampir di sekitar 6% kan di US kan. Nah, sedangkan untuk suku bunga sudah 4,7, udah dikit lagi udah mau 5%. Itu kan ruangnya sebenarnya udah sangat terbatas untuk menaikkan suku bunga. Nah, dengan begitu pasar mulai melihat kalau The Fed agresif berarti dia akan naikin suku bunga jauh lebih tinggi daripada inflasi. Jauh lebih tinggi daripada inflasi. Nah, di sini kalau teman-teman mungkin itu ya ngikutin ya, itu sampai dimaki-maki. Lu kalau naikin suku bunga berarti kan lu akan membuat pengangguran akan tambah besar. Ya kenapa? Karena orang nggak berani dong melakukan ekspansi kan. Pengangguran akan tambah besar. Itu adalah resiko yang harus diambil. Itu jawaban dari si Powell. Jadi walaupun udah didesak begitu sedemikian rupa, si Powell itu tetap pada kondisi hawkishnya. Ya, oke. Nah, kalau teman-teman lihat dari sentimen yang ada, berarti sebenarnya sangat mendukung indeks itu untuk koreksi. Ya, indeks itu untuk koreksi. Nah, pada saat dia koreksi sebenarnya nggak masalah. Koreksi itu adalah sesuatu yang baik. Ya, koreksi itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa sesuatu yang baik? Ya, kita cuman mau lihat kalau dia koreksi berarti harga saham yang mau kita incar itu menjadi lebih murah. Kalau lu dapat saham yang lebih murah, ngapain lu harus ngambil dari sekarang? Ya kan? Gitu. Nah, dengan sentimen ini, ya balik lagi ke nikel, ini kendaraan listrik ya. Jadi teman-teman pasti masih lihat hubungannya ke tembaga, hubungannya ke aluminium, hubungannya ke bauxite, segala macam itu semua masih sama ya. Nah, hubungannya ke sini, kalau teman-teman lihat ya kondisi ini, ditambah lagi Indonesia itu kan sebenarnya adalah penghasil nikel terbesar. Jadi 10 besar itu Indonesia itu menghasilkan sekitar 800.000 metrik ton per apa ya dari di tahun 2019. Jadi dia menghasilkan cukup besar dibandingkan dengan Filipina. Di situ ada Rusia, ada Kaledonia baru ini mungkin ini New Caledonia ya. Itu mungkin di Inggris ya. Itu habis itu ada Australia. Nah, yang kecil-kecil ini kan kecil banget nih. Amerika cuma 14, Kuba 51. Jadi mungkin akan diperhitungkan adalah Indonesia sama Filipina. Jadi sebenarnya kalau sampai Filipina mengeluarkan statement kalau dia juga ngelarang, itu udah cukup besar loh. Ya, itu udah cukup besar. Nah, sedangkan yang kita lihat ya kayak di Zimbabwe itu kan udah mulai ya. Tapi dia di lithium sama nikel. Nikel yang mungkin produksinya sedikit sekali, makanya nggak kelihatan di sini. Ya, nah dengan produk negara penghasil nikel terbesar ini, maka kita akan menjadi negara yang
setidaknya menikmati gitu loh kenaikan pada harganya. Yang kita lihat di 2 tahun yang lalu pada saat pelarangan terjadi, bagaimana pemasukan devisanya kita. Bagaimana dengan pendapatan dari saham-saham nikel itu sendiri. Kan naik ya. Ya kan? Ya sampai si Harum itu berani untuk stock split, untuk menambah likuiditas segala macam ya. Nah, sekarang kita mau lihat secara teknikal di mana kita bisa masuk di saham-saham tersebut, saham-saham nikel itu. Ya, oke. Nah, kita lihat untuk saham nikel, sebenarnya di Bursa Efek Indonesia nanti ada ketambahan kalau nggak salah 2 ya. 2, satu yang punya MDKA, satunya lagi yang punya Harita. Harita Group. Harita Group itu yang punya Cita juga. Cita itu yang punya bauxit ya. Nah, itu nanti dia akan ada yang anak perusahaan yang bergerak nikel itu juga akan IPO. Nah, jadi kenapa mereka melakukan IPO? Karena mereka sedang melihat ada sesuatu di situ pada long term-nya. Benar nggak? Ya kalau teman-teman lihat dari matanya gajah ya kurang lebih gitulah. Kenapa si Salim masuk ke KKGI? Ya, dan KKGI itu juga punya nikel. Ya, bukan cuma batu bara tok. Ya, kenapa dia masuk situ? Ya, karena memang dia mengambil kesempatan di situ. Ingat ya, Salim masuk ke BRMS. Kenapa dia masuk ke BRMS? Kenapa dia masuk ke Medco? Kenapa juga dia masuk ke Bumi? Ya, apa yang mereka lihat di situ? Padahal kayak misalnya kalau masuk ke Bumi itu kan sebenarnya udah sunset ya. Batu bara kan udah sunset. Ternyata ada gasifikasi di sana. Terus habis itu BRMS ngapain dia masuk situ? Ternyata ada tembaga. Jadi dia masih bisa sama mineralnya masih bisa kerja sama. Teman-teman lihat deh. Ini cuma kita ngomongin soal grup Salim tok. Apalagi grup-grup yang lain kan. Nah, jadi kita udah mulai lihat itu ya. Nah, sekarang kita mau tahu saham-saham nikel apa saja yang ada di Bursa Efek Indonesia dan kita bisa masuk di mana. Oke, sekali lagi ya. Ini bukan sebuah tren yang akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi kalau di capital exposure ya teman-teman berarti taruhnya jangan gede-gede. Ya, jangan gede-gede. Jadi teman-teman masih melakukan cicilan lah di situ, ya. Oke, pertama untuk saham nikel yang mungkin paling favoritnya kita adalah si Harum. Ya, yang paling favoritnya itu pasti Harum lah ya. Nah, kita mau lihat Harum ya. Secara teknikal teman bisa lihat ya. Ini kan adalah kalau bahasa kerennya itu adalah volatility construction pattern. Ya, ini adalah VCP. Ya, oke, ini udah di ujung. Kemudian kalau ini saya itu dulu ya. Nah, teman bisa lihat ya. Ini udah mulai di ujung. Jadi kalau teman-teman lihat ini pergerakannya kan ngelancip ya. Ya, yang di tele teman-teman buka deh laptop masing-masing, buka catnya, teman-teman bisa lihat ya dari bulan Juli 2022 sampai hari ini itu ngelancip cemung gitu. Ya, kalau dibilang kalau cuma lihat dari Juli sampai sini itu berarti kurang lebih dia ada di set 1. Ya, ada di set 1. Jadi area low risk-nya udah mulai ketahuan. Area low risk-nya ya. Jadi seandainya nanti kalau indeks pun akhirnya turun ya kita mungkin akan kena ya risk-nya yang kecil lah gitu ya. Oke, nah ada beberapa titik yang teman-teman bisa lihat. Satu area untuk halte-nya itu ada di 1.500 sampai 1.600. Ya, 1.500 sampai 1.600 itu akan menjadi area pertama teman-teman cek. Ya, teman-teman perhatikan nanti tinggal lihat candle-nya. Bagaimana reaksi candle, reaksi harganya pada saat dia berada di 1.500 sampai 1.600. Apa yang mau kita lihat? Ada penolakan untuk turun. Ya, ada penolakan untuk turun. Nah, kalau aksi penolakan untuk turun akan digambarkan oleh candle seperti apa? Ya, pasti dengan shadow yang panjang-panjang. Gitu ya. Kalaupun dia nggak panjang, mungkin di daerah situ sudah masuk doji. Kalaupun enggak, nanti mungkin daerah situ akan masuk yang namanya money spot. Dia akan membentuk base. Ya, akan lebih kelihatan lagi supportnya di mana. Nah, itu area pertama ya, 1.500 sampai 1.600. Area kedua yang teman-teman bisa perhatikan ada di bawah sini. Di daerah 1.335 sampai 1.400. Yaitu area. Jadi dua area itu. Makanya teman-teman lakukan cicilan. Ya, lakukan cicilan. Jadi kalau seandainya nanti dia spring ya. Spring dia bisa sampai ke sekitar 1.300 sampai 1.400. Oke, itu untuk Harum ya, untuk Harum. Jadi teman-teman bisa lihat itu dua haltenya.
Halte pertama ada di 1.500 sampai 1.800. Ya, bagaimana masuknya? Ya, teman-teman lihat candle-nya, lihat nanti VSA-nya, volume pair analisisnya. Itu untuk teman-teman kalau mau cicil untuk agresif ya. Jadi dia turun kita cicil ya penurunannya. Kalau teman-teman konservatif berarti tunggu dia breakout. Ya, bikin trendline di situ, habis itu teman-teman bisa lihat oh nanti dia tunggu dia breakout. Kurang lebih daerah mana? Breakout-nya sekitar 1.800, breakout-nya ke atas. Ya, di daerah sekitar 1.800. Nah, sekarang cocokkan dengan karakter masing-masing. Gua karakternya seperti apa? Kalau lu adalah agresif ya dan lu memang bisa capital exposure lu cukup gitu ya untuk dialokasikan modal lu mulai cicil ke daerah ini, berarti di daerah 1.500 sampai 1.600 dan satunya lagi ada di 1.300 sampai 1.400. Ya, ini untuk si Harum. Nah, saham nikel lainnya itu kurang lebih ada sekitar 7 ya. 7 saham nikel ini yang sekarang ya yang kita tahu ya. Saham nikel lainnya adalah DKFT. Saya mulai dengan saham-saham yang memang sering kita pantau lah ya. Oke, teman-teman lihat DKFT. Apa yang teman-teman lihat di situ? Nih. Gedein itu juga di daerah low risk-nya. Di daerah-daerah sekitar support-nya. Ya, daerah sekitar supportnya. Di mana supportnya? Nih teman-teman kalau misalnya tarik aja garis deh, nggak usah area-area. Itu di 110-an. Itu area supportnya. Ya, areanya nah, areanya kurang lebih ada di 110 sampai 115. Itu area untuk teman-teman bisa perhatikan DKFT ya. Nah, kalau seandainya market jelek dan dia breakdown. Nah, dia breakdown itu ada satu area lagi di bawah situ. Di daerah ya sekitar 100 sampai 105. 100 sampai 105. Oke, itu adalah area kedua yang teman-teman bisa perhatikan. Nah, apa yang kita lihat di price action untuk si DKFT? Dia sebenarnya udah nge-break. Dari trendline dia udah break dan dia di atas trendline tuh lihat tuh. Kalau misalnya dia bilang ngebest ya ngebest di atas trendline gitu ya, dan di situ ada satu resisten di sana. Resistennya ada di area 130 sampai 140 itu resistennya ya. Tapi secara trend dia udah kita boleh katakan dia sudah break. Jadi sebenarnya tinggal menunggu doang, retest di mana yang kuatnya. Terus habis itu market memang sudah mendukung dia, itu mungkin nanti ada pergerakan di situ. Jadi area halte-nya itu sekali lagi di 110 sampai 115. Nah, kalau sampai dia break, ini teman-teman masih bisa melakukan cicilan di 100 sampai 105. 100 sampai 105 ini untuk DKFT. Ya. Oke, ini DKFT. Kemudian untuk satunya lagi adalah NICL. Nah, NICL ini kan saham yang baru ya, baru IPO. Secara fundamental betul dia cukup bagus ya. Nah, teman-teman bisa lihat NICL. NICL itu kayak gimana ya nih? Kalau saya gedein dan saya buang ini. Nah, kalau udah lihat begini, teman-teman melihat apa ya? Itu kayak apa ya? Kayak kalau teman-teman suka dengan pattern ini kan seperti pattern cup ya, pattern cup and handle ya. Sedangkan NICL sebenarnya daerah terbaik untuk teman-teman koleksi ada di sini. Tuh. Ya, ada di bawah situ di 128. Ini juga udah sempat kita bahas waktu dia breakout 128 kan. Nah, terus habis itu dia naik sampai sekarang. Ya, berarti kan udah naik sekitar 100% lebih. Nah, kenaikan 100% lebih, apa yang bisa kita lihat? Ini sekarang udah mulai halte. Ini dia turun, kemudian dia udah naik lagi dan dia nge-break. Nah, makanya ini kalau teman-teman lihat begini ya. Ini kan kayak cup. Ini handle-nya. Ya kan? Nah, habis itu dia ngebest di situ. Ngebest di atas. Setelah dia ngebreak, ya ini kan neckline-nya nih. Neckline-nya ada di 256 sampai 280. Ya, 256 sampai 280. Itu neckline-nya. Jadi ini adalah area sekitar support. Ya, area sekitar support. Nah, tapi kalau teman-teman mau lihat harga terbaiknya, harga terbaik bisa juga nggak dapat ya. Tapi harga terbaiknya ada di bawahnya 250. Ya, harga terbaiknya ada di bawahnya 250. Jadi seandainya nanti kalau dia bisa turun ke bawah 250, teman-teman perhatikan, belinya pada saat terjadi penolakan. Jadi udah ada
candle-candle yang mulai menolak untuk turun. Jadi dia misalnya udah turun, kemudian nolak, turun, nolak, turun, nolak. Akan lebih baik lagi penolakan-penolakan itu membentuk base. Jadi kita bisa ngeliat sendiri gitu ya. Oh, ini misalnya contoh, ini ada satu candle turun gitu. Terus habis itu candle turun gitu ya. Jadi ada penolakan-penolakan yang mulai terjadi di area tersebut. Lu buy. Ya, kalau enggak ya berarti daerah sini lu udah bisa melakukan cicilan. Daerah 256 sampai 280 itu adalah area lu bisa melakukan cicilan. Walaupun kita melihat ada harga lebih baik, ini area diskonnya ya. Kalau kita lihat dari pergerakan ini, area diskonnya itu ada di bawah sini, di bawah 250. Ya, diskonnya. Jadi artinya area diskon itu apa? Area kalau dia berada di bawah situ akan ada pengumpulan barang yang lebih agresif. Gitu, ya. Ya, oke. Nah, tapi teman-teman bisa lihat kan, ini area supportnya untuk pergerakan saat ini. Supportnya di, sekali lagi ya, 256 sampai 280. Itu ada supportnya. Jadi artinya kalau dia sampai bisa breakdown, nah teman-teman berarti cari area-area di mana terjadi penolakan. Ya, terjadi penolakan. Itu dulu udah bisa mulai cicil. Tapi ini pun sebenarnya udah bisa teman-teman lakukan cicilan. Ya, tapi memang stop loss-nya agak jauh aja. Stop loss-nya berarti kalau misalnya untuk saat ini itu berarti di bawah 250 stop loss-nya. Ya, jadi artinya kalau dia nge-break kena stop loss itu berarti lu cari area penolakan di bawahnya untuk melakukan cicilan. Ya, ini untuk NICL. Ini saham sih cukup bagus lah. Ya, teman-teman bisa lihat fundamentalnya segala macam juga cukup oke. Oke, kemudian ada namanya Antam. Nah, kalau Antam ini saya memang kalau buat saya pribadi ya saya nggak terlalu rekomendasikan. Kenapa? Karena ya karakter dari saham itu nggak terlalu cocok sih buat saya. Ya, dia saham sejuta umat, kemudian kalau teman-teman lihat pergerakannya juga terlalu slow ya. Kemudian masalah dia sama LG Chem itu juga kayaknya sih agak-agak ini ya, agak abu-abu banget gitu. Kemarin bisa tiba-tiba si LG Chem itu mengatakan gua mundur. Padahal ini udah ngomongin berapa lama. Terus habis itu dibujuk-bujuk kemudian jadi lagi. Nah, ini berarti apa? Kita sedang melihat ada ini kalau dari mata saya ya. Kita sedang melihat ada bara di dalam sekam yang tinggal ditiup doang jadi lagi. Karena apa? Kemarin teman-teman masih ingat mungkin mendengar berita itu menteri siapa tuh yang mengatakan bahwa LG Chem dan Antam diharapkan untuk membuat si pabrik baterainya itu di kira-kira akhir tahun ini udah harus jadi. Kalau nggak minimal di awal tahun depan itu minimal harus udah jadi. Nah itu kan jadi pertanyaan ya, kenapa sampai harus di push gitu, ya, gitu ya? Kenapa tidak sudah mulai gitu? Padahal kalau kita lihat trennya segala macam itu kan sebenarnya udah ngarah cukup bagus ya. Ada apa ini dalamnya? Gitu. Nah karena ini adalah wilayah yang kita nggak bisa raba dalamnya itu seperti apa. Jadi saya lebih menyarankan teman-teman hindarin aja. Ya saya lebih menyarankan teman-teman hindarin aja. Karena isunya begitu. Dalamnya kita nggak tahu. Tiba-tiba kalau dibatalkan lagi. Dan kalau benar-benar dibatalkan, habis tuh. Teman-teman udah masuk dalamnya. Walaupun kalau secara teknikal memang area ini cukup menarik nih. Ya area 1750 sampai 1800-an gitu ya. Memang cukup menarik. Tapi ini teknikal. Ya teknikal, tapi yang kalau kita lihat dari sentimennya, kok kayaknya agak-agak ini ya, agak berat gitu ya. Di satu sisi kita nggak tahu perjanjiannya sebenarnya bagaimana nih, apakah berlanjut apa enggak? Karena kalau nggak berlanjut ini ambrol loh, gitu ya. Oke, apalagi Antam itu sudah mulai bermaksud untuk memisahkan anak perusahaannya yang bergerak nikel itu, jadi biar dia bisa independen sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya nikelnya udah mulai di break, berarti kan pemasukan ke Antamnya kan udah pasti akan berkurang ya. Kenapa? Karena depend on berapa setorannya. Gitu. Ya, jadi ini kalau untuk Antam saya mungkin lebih ke arah sentimennya sih tidak terlalu menarik. Ya, karena apa ya? Kalau dari teknikalnya ya kita memang melihat di 1700-an sampai 1800 lah. Ya, kalau misalnya dia break, kalau market lagi nggak bagus, ya kita bisa tunggu di
1.500-an sampai 1.600. Tapi sekali lagi kalau dari sentimennya tidak terlalu bagus. Ya kalau udah lihat kayak udah ragu-ragu kayak gitu, saya lebih baik tidak. Ya apalagi memang saya tidak melihat apa ya, Antam ini bisa cukup ini ya, cukup mendukung pergerakan sampai cukup intens sampai ke atas gitu. Ya saham yang kedua adalah Inco. Ini juga sama. Saham dalamnya itu juga sama. Sekarang kan lagi ini kan lagi dalam tanda petik ngeributin adalah saham-saham saham ya, bagian saham yang masih dimiliki oleh Vale. Itu nanti siapa yang harus ngambil dan sebagainya. Ya, dan terus habis itu ini aja belum selesai. Gitu. Jadi ya kita akan tunggu dia kelar dulu deh. Apalagi teman-teman kalau lihat ini ya. Pergerakannya ya. Supportnya benar kita bisa kelihatan di sekitar 5.500 itu. Ya, nah ini yang kita ambil kan, ini retouch, ini naik kena terus habis itu ini sempat ngebreak, kemudian masih di situ juga ya, terus habis itu turun, nah ngebreak lagi. Nah pada saat ngebreak teman-teman bisa lihat ya dia retestnya kan ke arah sekitar itu ya, support itu ya 5.500 sampai 5.700 itu. Nah kenaikannya ini juga udah sempat kita gambar kan, kenaikannya itu adalah ini yang disebut apa ya, rising wages ya. Ya, teman-teman lihat ya. Dan dia udah ngebreak. Nah, kalau ngebreak, kalau kita ukur rising wages-nya, itu turunnya itu kurang lebih ada di sekitar support itu lagi, di sekitar 5.500 sampai 5.700. Itu ya jadi support itu. Kayak kalau misalnya lihat haltenya si Inco ya kurang lebih di situ. 5.500 sampai 5.700. Jadi kalau dibilang masih bisa turun nggak? Ya masih bisa ini si Inco-nya. Ya, ini Inco. Nah, tapi ikut nggak? Kalau dibandingkan Antam, ya kalau nggak ada pilihan lain ya saya ikut Inco aja daripada si Antam ya. Oke, tapi ya teman-teman juga follow up sentimennya ya. Itu si itu ya. Sahamnya ya. Sahamnya nanti diambil alih oleh siapa segala macam. Kalau udah beres itu jauh lebih enak. Ini Inco, saya nggak akan bahas lebih banyak. Terus habis itu KKGI. KKGI ini sebenarnya dari selain batubara, dia punya nikel. Dia punya nikel. Kemudian isunya dia juga punya tanah di sekitaran itulah, sekitaran IKN, nggak tahu nanti akan dipakai buat apa. Ya, apa yang teman-teman lihat di KKI, KKGI itu ada di sekitar support, jadi di sekitar 370 sampai 400. Ini ada di sini ya, di supportnya. Tapi ini masih cukup rawan untuk turun kembali. Rawannya gimana? Kalau indeksnya benar jelek dan itu ada kecenderungan koreksi. Nah, koreksinya lumayan tajam. Kalau misalnya lihat ya pergerakan untuk sampai ke supportnya di sekitar 220 sampai 260. Jadi kalau untuk KKGI, kalau lihat dari teknikal seperti ini, saya cenderung tidak akan spekulasi. Jadi saya akan tunggu dia di support bawah aja. Di 226 sampai 260. Ya, 226 dan 260 lah. Ya, lagian kalau untuk nikel ya, untuk nikelnya KKGI itu juga porsinya belum sebesar si batu baranya. Jadi teman-teman nanti mesti update-nya apakah berapa sih sebenarnya kandungan nikelnya di KKGI-nya. Ya kalau dia udah mulai membesar ya, nah, baru teman-teman incar deh. Ya. Makanya saya taruhnya agak di ujung. Kemudian ada satu lagi namanya IFSH. Ya. IFIS Deco. IFIS Deco. Nah, kalau saham yang satu ini tidak liquid. Ya, saham satu ini tidak liquid. Jadi ya saya mungkin tidak akan terlalu rekomendasi teman-teman untuk trading di saham ini. Oke. Jadi apa yang teman-teman lihat di situ untuk nikel yang teman-teman bisa perhatikan adalah Harum, kemudian DKFT, NICL. Ya, tiga ini aja dulu. Ya, nanti yang soal nanti MDKA punya bagaimana, kemudian nanti yang punya si Harita itu bagaimana, kita baru lihat setelah data teknikalnya sudah ada. Tapi belum ya berarti teman-teman fokus di tiga saham ini untuk nikel. Harum, DKFT, sama NICL. Ya. Tapi ingat ingat dulu ya sekali lagi ya. Ini tren untuk mobil listrik. Artinya capital exposure untuk modal yang teman-teman tanamkan di sini itu pelan-pelan dulu masukinnya. Ya, pelan-pelan dulu masukinnya karena mungkin baru akan terjadi mungkin di pertengahan tahun ya. Mungkin habis lebaran, habis insentif untuk mobil listriknya udah lebih jelas. Kemudian kebijakan pemerintah untuk mobil listriknya sendiri seperti apa. Gitu, ya. Oke. Saya pikir itu dulu teman-teman, ada pertanyaan nggak sampai sini?
isunya pakai garam baterainya. Bener, namanya garam litium, Mbak. Memang litium itu bentuknya kayak garam. Namanya memang garam. Kalau tidak salah itu garam litium kalau tidak salah. Memang namanya itu. Jadi bukan garam, tapi namanya itu adalah garam litium. Ya memang namanya garam litium. Jadi bukan pakai garam dia. Namanya. Jadi tadi nama itunya apa ya? Mana tadi itunya? Oksidenya itu kalau tidak salah ini kalau diartikan itu garam. Gitu. Jadi ini garam litium ya. Saya nggak tahu juga bentuknya litium seperti apa ya. Coba kita lihat ya. Garam litium kayak gimana sih? Ya, ini ya memang kayak gitu ya. Memang kayak garam ya. Iya. Itu ya. Memang kayak garam sih memang. Gitu. Ya, dia memang garam tapi pengertiannya bukan garam, bukan NaCl-nya, tapi memang dia garam litium gitu. Ya, tapi bukan NaCl yang dipakai. Oke. Nah, sektor CPO ini yang tadi yang mungkin juga udah pernah saya bahas di sini ya. Sektor-sektor CPO ini kan udah bisa kita lihat bahwa peremajaan sawitnya itu kan udah dikeluhkan ya. Jadi yang tadinya harusnya berapa ratus ribu hektar cuman dapat setengah hektarnya. Jadi yang kita lihat ke depannya akan ada muncul kelangkaan pada sawit. Nah, kalau sawit udah mulai langka, harganya akan mulai kembali naik lagi. Ya, jadi mungkin ini memang kayak sengaja gitu ya. Dibikin itu ya, produksinya turun biar nanti harganya bisa naik karena memang harganya udah turun jauh banget. Maka itu yang membuat si petaninya itu cukup malas untuk untuk melakukan peremajaan. Apalagi ya kebijakan pemerintah di CPO ini itu enggak ini loh. Berubah-ubah melulu gitu. Kenapa? Karena kan ada minyak goreng di sini. Jadi ketergantungan kita Indonesia ya pada minyak goreng itu cukup besar. Jadi kayak minyak goreng itu udah menjadi salah satu kebutuhan pokok. Nggak bisa lagi kita makan rebus-rebus. Ya kalau makan rebus kan lebih sehat ya. Tetapi teman-teman lihat deh kecenderungan saat ini gimana ya, kita kalau makan gorengan jauh lebih nikmat daripada yang rebusan kan. Nah itu yang saya bilang ya, jadi kalau memang ada penurunan pada peremajaan itu, produksinya pasti akan turun. Nah kalau produksi akan turun, otomatis akan ada kelangkaan. Nah kalau kelangkaan teman-teman tungguin aja deh. Ya, nih ini juga ya. Kalau lihat dari teknikal harganya, kita cuma tunggu dia ngebreak aja. Ini kena support, kena resisten, ini kena resisten. Ini cuma tinggal nunggu waktu buat ngebreak doang. Apalagi kalau lihat dari Ramadan, kemudian Idul Fitri ya, penggunaan untuk minyak goreng pasti akan meningkat. Nah itu kalau siklusnya, biasanya memang di bulan-bulan itu akan terjadi penambahan pada pendapatan saham-saham non-cyclical, terutama CPO itu cukup tinggi. Ya kenapa? Karena ada permintaan terhadap CPO cukup besar. Apalagi kalau di Indonesia kan kita pakai ini untuk B35 ya. Di Malaysia juga udah mulai B20 kan. Ya. Jadi penggunaan CPO itu udah mulai gede. Penggunaan CPO udah mulai besar, peremajaannya turun, ya otomatis nanti pasti ada satu saat di mana terjadi kelangkaan. Nah kalau terjadi kelangkaan kan ini ceritanya nggak bisa tiba-tiba loh. Ya nggak bisa tiba-tiba langsung bisa dipenuhin loh. Nggak bisa. Karena harus ditanam dulu. Ya, pohon sawit yang bisa dipanen itu mulai bisa dipanen, mulai belajar berbuah itu 3 tahun. Ya mulai belajar berbuah itu 3 tahun, habis itu mulai benar-benar mature itu 5 tahun. Setelah itu bisa teman-teman bisa dipanen kalau nggak salah sampai 25 tahun. Ya, lu cek deh. Ya, lu cek kalau ada yang petani sawit coba bener nggak? Kurang lebih begitu. Ini sih riset saya soalnya nggak tahu sawit ya. Saya cuma taunya data tok. Kalau lihat kayak gitu, berarti kan dia mesti punya waktu kan? Ya, mesti punya waktu. Nah, itu pasti akan terjadi kelangkaan. Apalagi kalau lihat dari minyak-minyak yang ada, sawit paling murah. Sawit paling murah gitu. Dan sekarang memang kelebihan pada produksinya. Tapi ini pasti akan turun.
B35 udah mulai, B20 di Malaysia udah mulai. Berarti kan udah mulai itu ya. Penggunaannya udah mulai gede. Terus habis itu minyak goreng. Minyak goreng kita juga itu kan sering habis kan. Ya padahal kita produsen sawit terbesar loh. Yang pertama sama kedua kan di Indonesia sama Singapura kan. Nah minyak gorengnya habis. Bukan habis, maksudnya minyak gorengnya sampai langka. Ya kan berarti kan ada permainan di situ. Gitu. Ya jadi kita sebenarnya cuma menunggu doang. Nunggu dia break, harganya harusnya akan ikut. Gitu. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Ini musim trek ini apa ya, Pak? Musim trek. Ini sawit ya. Oke. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya di IG ya. Oke, ya kalau tidak ada, oh iya, iya makanya dia butuh ini kan permajaan kan Pak. Nah permajanya itu nggak jalan mungkin karena itu ya petani malas kali ya harga sawit lagi tinggi-tingginya tapi tetap aja dibelinya murah waktu itu kan. Jadi banyak lahan-lahan sawit kan mulai bergeser tuh ke apa ya ke industri lah atau apa gitu. Nah kalau Dimas ya kalau Dimas belinya pada saat dia mulai melakukan corporate action. Ya, belinya pada saat dia melakukan corporate action udah pasti akan bergerak tuh. Kalau tidak ada corporate action, dividend segala macam, Dimas itu jarang bergerak. Ya, jadi kalau misalnya mau lihat ya lihatnya pada saat dividend saja. Ini kayak Dimas ya, kita lihat teknikalnya ya. Nah, ya ini kan udah mulai bergerak nih, kayaknya sih udah price ini mah. Ya, tapi kalau sektornya sih memang belum jalan ya. Sektornya belum jalan. Tetapi kalau lihat dari sektor properti memang ada di daerah-daerah bawah. Oke? Nah, kalau misalnya mau buat trading sih jauh lebih enak BSDE dibandingkan dengan Dimas. Dimas mah cuma setahun sekali bergeraknya. Atau bukan setahun sekali, atau setiap kali ada dividen dia baru bergerak. Itu doang sih kalau Dimas. Nah, BSDE kita masih bisa tunggu sih, masih bisa tunggu di daerah bawah nih 880. Ini kan sebenarnya cuma nunggu pengumuman suku bunga kan. Dengan pernyataan Powell itu dia akan agresif. Gubernur Bank Indonesia akan merubah nggak ya pendapat dia kemarin? Karena pernyataan Gubernur Bank Indonesia kemarin kan bulan ini tidak ada kenaikan suku bunga. Katanya begitu, ya kan? Apakah dia akan berubah pendapat apa enggak? Nanti kita cek aja. Karena ini musuhnya si properti. Tetapi data KPR yang menunjukkan bahwa ada peningkatan pada KPR. Oh, berarti kan harusnya ada peningkatan pada pendapatannya si properti kan? Mungkin lewatin Lebaran sama Idul Fitri ya, baru kita lihat. Adikarya, nah Adikarya juga sama. Adikarya sebenarnya ini kalau lihat dari saham yang saham konstruksi ya, yang bagus itu, maksudnya dalam arti yang bagus, yang lebih bagus daripada yang lain, yang lain-lainnya kayak misalnya WSKT lah segala macam ya. Teman-teman bisa lihat yang masih sehat itu adalah si Adikarya, si Wika, sama si WG. Itu tiga itu aja teman-teman lihat. Yang lain nggak usah dilihat dulu. Ya, nah si Adi gimana? Adi saat ini ada di sekitar support di sekitar 400 sampai 450. Ya, kalau teman-teman mau melakukan koleksi ya koleksi di situ. Memang ini low risk, jadi tinggal taruh di bawahnya. Nah, kalau sampai turun gimana? Turunnya masih ada satu lagi di sekitar 330. Ya, 330 sampai 350. Jadi koleksi di sini sama 350. Kalau kita lihat ya Adi ya. Adi itu prospeknya lumayan ya. Cuman sektornya yang masih belum cover. Kita lihat masih ingat ya, saya udah bilang ya, dia punya kontrak dengan membuat LRT di Filipina itu 5 triliun. Ya, itu 5 triliun sendiri. Kemudian IKN juga dia dapat banyak kan. Kemudian ini LRT yang di Indonesia itu bulan Juni itu sudah selesai, terima, akan ada uang cash lagi di situ. Karena kan sebelum kelar berarti dia dapatnya 3 bulan sekali uangnya. Ya, kemudian karena ada LRT, TOD yang dibikin oleh si Adikarya, dibikin oleh anak perusahaannya ADCP ya. Ya, itu cukup berhasil karena orang membeli loh. Ya, orang membeli karena dia langsung terkoneksi dengan stasiun LRT. Ya, jadi ini prospeknya si Adikarya ya.
Kemudian dia dapat kontrak itu sekitar 5 triliun untuk membuat LRT-nya Filipina ya. Kemudian ada wacana perpanjangan LRT dari mana itu? Dari Cibubur menuju Sentul ya. Cibubur Sentul sama perpanjangan di kemana lagi. Jadi apa namanya? Proyeknya masih cukup panjang, cukup besar. Ya, cukup besar, sedangkan untuk jumlah utangnya juga nggak sebesar WSKT segala macam. Kalau WSKT memang udah cukup parah lah ya. Nah, ini prospek untuk si Adikarya dibandingkan dengan yang lain. Kalau misalnya kayak Wika kan kita lihat kayak gesitnya kan motor listriknya kan cukup bagus ya. Tetapi pemasukan dari motor listrik itu untuk si Wika itu nggak gede. Kita udah bahas ini kemarin juga. PTPP juga sama. PTPP kan masih depend on konstruksi pemerintah ya. Tahun ini memang cukup besar. 2023 dan 2024 itu dia akan ada kebut ya. PUPR itu akan ngebut proyek-proyek yang termasuk dalam PSN. PSN itu adalah proyek strategis nasional. Itu akan dikebut otomatis mereka yang dapat bagian di PSN itu cukup oke lah. Ya, cuman si PTPP ini lebih ke arah kayak bendungan, kayak apa lagi ya, infrastruktur yang bersifat seperti itu gitu. Jadi dia udah nggak terlalu banyak di jalan atau di gedung gitu. Ya, jadi yang kalau teman-teman mau lihat untuk konstruksi, pilihan kita Adikarya. Pilihan satunya lagi adalah WG. Ya, Wijaya Karya. Kemarin kan dia udah menang juga satu proyek di IKN juga ya. Proyek apartemen untuk pekerja, apartemen untuk ASN, ya itu kan bareng sama Adikarya juga si WG-nya, gitu. Jadi ya cek di WG-nya. Untuk saat ini memang ada di sekitar support. Cuman ya ini kan kita ada satu ini ya untuk bisa mengkonfirmasi pergerakannya, memang harus sektornya ikut bergerak. Nah sektornya ini masih agak berat, jadi ya kita masih tunggulah, ya tunggu untuk konstruksi. BRPT gimana? BRPT ini mungkin dia bergerak itu karena kemarin kan baru IPO si Cuan ya. Cuan. Jadi untuk BRPT juga saya rada-rada ini ya. Ini adalah itu ngeprank lagi kan. Ini adalah saham yang ya lu ambillah ini sih masih cukup manut ya. Ambil di bawah, sell di atas. Ya, kayak gitu ya. Ambil di bawah, sell di atas. Ini kan habis IPO Cuan udah dia turun lagi kan. Lihat ya. Ya, ini jadi bergeraknya cuma karena itu doang, kayak kemarin mau IPO Cuan. Ini sama kan nanti kayak MDKA juga gitu. Nanti anak perusahaannya udah selesai IPO turun lagi. Gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah dilihat dulu lah, nanti aja lah. Gitu ya. Medco gimana? Kalau Medco kalau misalnya teman-teman mengambilnya untuk itu ya price in buat minyak sama gas, itu sebenarnya udah lewat ya. Udah lewat. Kita sih sebenarnya nanti teman-teman perhatikan ini deh. Aman Mineralnya itu kapan IPO? Itu nanti pasti ada pergerakan lagi di sini. Gitu ya. Ini untuk Medco ya. Karena kalau kita lihat untuk minyak cenderung turun. Jadi harga minyak kan kena resisten kan kemarin kan. Sorry ini gas. Nih. Ya kan? Ini cenderung turun, ini kena resisten kemudian turun. Ya kan dia reaksi ya di tempat ini. Di 80 sampai 82 itu dia reaksi turun. Nanti kita tinggal lihat nih di resisten support yang bawah, reaksi enggak? Gitu ya. Jadi ini harga minyak cenderung masih turun. Gitu. Jadi ya Medco pasti kayak gitu. Gas juga Gas juga sama. Ini gas. Ya, gas malah udah turun lumayan ya. Oh, ini udah hampir dekat-dekat support lagi. Turunnya udah lumayan. Ini kan dari atas tuh turut gitu. Ya. Jadi ini kalau untuk yang minyak sama gas ya itu juga udah cyclical lah. BRMS haltenya. Coba kita lihat BRMS. Ini masih loh ya, masih ada penurunan pada harga emas ya. Jadi mungkin kita masih ngelihat akan ada turun. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini kita sebenarnya udah di daerah support. Ya, kalau lihat dari ini kan di 150 sampai 160 itu udah daerah support. Kalau lihat dari area diskonnya, ini udah diskon sebenarnya. Harganya udah diskon.
Harganya udah diskon. Jadi ini masih ada satu area lagi di 144 sampai 133. Nah, ini udah menjadi areanya. Ini supportnya. Kalau dia nge-break di berapa nih? 144, maka supportnya di sini. Ya kalau mau dibilang terbaik itu di 110 sampai 120. Itu terbaiknya. Tapi ini teman-teman bisa perhatikan korelasinya ke emas. Ya kalau emas ini kan sekarang lagi kecenderungan turun ya. Kenapa? Karena si The Fed itu kan akan menaikkan suku bunga. Ya, jadi ada kecenderungan masih akan turun. Turunnya kemana? 1.800. Kita akan lihat ya 1.800. Kalau 1.800, kalau misalnya The Fed masih tetap agresif, berarti 1.600 akan menjadi sasarannya. Ini untuk emas ya. Nah, balik lagi ke BRMS. Kalau ada kecenderungan untuk turun, berarti saya lebih baik ngambil di mana? Ini kan sebenarnya udah daerahnya nih. Kalau emasnya udah mulai stabil, ini kan sebenarnya udah daerahnya nih 150 sampai 160. Tapi kalau lihat dari kecenderungan harga emas, saya lebih baik nunggu di 110 sampai 120. Gitu. Ini untuk si PRMS. Ya. Saya akan cenderung lihat ke situ. Walaupun ini harga sekarang itu udah harga diskon. Ya udah harga diskon. Jadi setelah pergerakan yang tinggi ini, yang dari bulan Januari 2022 sampai ke Juni 2022 itu kan tinggi tuh. Nah, dia udah koreksi ke harga diskon lagi. Ya, harga diskon udah balik lagi ke harga sebelumnya nih. Ini udah turun, udah nge-break, udah sempat retest ya. Nih lihat. Ini berarti kita masih harus nunggu nih. Ini kan dia nge-break nih. Break. Kan tadinya kan kalau dari sini lumayan ya menjadi supportnya ya di 685. Dia break, dia tes, turun. Nah, dia turun kan. Nah, kita mau tahu dia udah selesai belum. Itu yang mau kita perhatikan. Nah, selesai atau belum? Kita cek support paling dekat. Ini sebenarnya ada daerah supply-nya. Ini daerahnya nih. Ya, ini harusnya kalau secara teknikal ini harusnya udah menjadi harga yang paling bagus. Ya, ini berarti ada di 495 sampai 545. Nah, apa yang kita lakukan setelahnya? Lu cek bensinnya. Kini ini kan adalah EBT ya, energi baru dan terbarukan kan. Kalau tidak salah itu yang berhubungan dengan kincir ya, kincir air ya kan? Pembangkit kincir air. Nah, sama halnya dengan BRPT, sama halnya dengan PG apa yang Pertamina Geothermal itu loh. Undang-undang EBT di Indonesia itu sampai hari ini nggak jelas gitu ya, termasuk panel surya juga yang tadinya mau dibuat ya pabriknya segala macam di sini, kebijakannya itu kayaknya setengah hati, nggak tahu kenapa gitu. Nah ini sama halnya dengan si KIN juga, ini kan di EBT kan. Nah kebijakan pemerintah itu kayaknya belum terlalu memihak banget gitu loh untuk si EBT. Kayak mobil listrik aja kan pelan-pelan ya. Sekarang baru keluar insentif ya. Kemudian nanti apa itu pelan-pelan banget ditunjukinnya. Kalau memang artinya gini, kalau memang niat dia harusnya udah langsung undang-undang EBT-nya segala macam udah harus langsung keluar, itu akan di-push ya, itu akan di benar-benar diprioritaskan. Ini enggak. Gitu. Ini yang kita masih lihat. Jadi teknikalnya si KIN cukup bagus, sudah oke gitu ya. Tetapi sentimennya, bensinnya itu nggak ada buat menggerakkan itu. Yang bensinnya itu nggak ada. Kita lihat kalau dari volume ya. Volumenya juga nggak ada kan. Ya, pergerakan di bawah sini kan belum ada volume. Ya artinya apa? Ya artinya belum ada ini ya, belum ada ketarikan. Kalau memang gajah udah mulai lihat hal itu, ini harusnya udah mulai ada koleksi-koleksi barang. Tapi yang kita lihat dari volume nggak ada. Ya nggak ada. Yang ada itu ya dia keluar barang. Ini keluar barang yang di atas. Ini berarti kan buying klimaks ya. Ya sedangkan untuk selling klimaksnya belum keluar. Nah kalau selling klimaks belum keluar, berarti gajah nggak ada di sini. Lu kalau lu masuk sini ya nggak ada penopangnya. Berarti kan dia akan cenderung kalau turun ya turun aja. Gitu. Ya. Jadi institusinya belum melihat ke situ itu. Oke? Ya, oke. Saya pikir ini dulu ya teman-teman ya. Oh ya buat besok ya, besok saya kayaknya nggak bisa. Ya, jadi kita nggak akan ada market update. Nanti kita lihat hari Sabtu pagi ya. Sabtu pagi saya akan kabarin ya kalau misalnya bisa saya kabarin. Nanti di IG pasti akan saya kabarin juga. Tapi besok sore kalau mau malam ya, kalau mau malam sekalian.
malam jam 7 malam. Tapi ya nanti tinggal itu ya, kita pooling aja kalau misalnya oke. Berarti ya sekitar jam 7 malaman. Ya, 7 malam waktu Indonesia Barat. Ya, oke. Ya, kita lihat besok aja lah ya. Jadi untuk hari ini, topik kita hari ini adalah saham nikel. Ya, saham nikel ini buat update sentimen untuk kendaraan listrik. Jadi teman-teman nanti juga tinggal update juga teknikalnya. Kira-kira bagaimana nih kalau market turun, ya berarti kita bisa ambil di daerah bawah lah. Ya, dan ini adalah term yang agak panjang. Term agak panjang. Sehingga modal yang teman-teman alokasikan ke sini, jangan lupa sedikit dulu. Jangan yang gede, dia langsung cicil gede di situ. Nanti lu emosi sendiri. Lah ini belum bergerak kemana-mana gitu ya, tapi udah di dalam. Nah itu emosi sendiri ya. Itu money management lu atur lah makanya itu. Oke? Ya, thank you teman-teman. Buat yang Bandung jangan lupa teman-teman juga bisa itu ya, bisa hubungi admin untuk kalau berminat untuk hadir di kopdar kita. Oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok kalau ada ya, besok. Oke? Thank you semuanya. Saya izin pamit ya. God bless semua. Thank you.